Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarita Trikartika, NPM 19146, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi Android yang sudah kami buat. Di halaman awalnya yaitu terdapat tulisan pemesanan catering, yaitu nama dari aplikasi ini. Kemudian untuk gambarnya yaitu merupakan gambar logo yang sudah kami buat pada halaman website yang tertera sebelum modul ini. Kita pilih aplikasinya. Nah, untuk yang tertera di sini merupakan halaman indeks dari aplikasi Android yang sudah kami buat. Terdapat halaman logo, yaitu logo Tarita Catering, dan nama Tarita Catering, ada halaman home, login, dan about. Untuk bagian bawahnya merupakan pembuat atau pengarang dari aplikasi Android ini. Jadi tulisannya yaitu Create by Praktikan SIM kelompok 12. Apabila kita pilih home, maka terdapat tulisan selamat datang di sistem informasi pemesanan catering Tarita. Nah, untuk halaman login ada data yang harus kita masukkan, yaitu sebuah username dan password. Nah, kita coba memasukkan username dengan benar, yaitu merupakan data yang sesuai data yang sudah kita inputkan ke dalam database yang kemarin. Nah, ini merupakan halaman apabila kita sukses memasukkan sebuah data username dan password yang benar. Nah, apabila kita salah memasukkannya, maka akan muncul seperti ini. Kita karang saja untuk username-nya. Nah, apabila kita memasukkan username dan password yang salah, maka ada tulisan silakan masukkan akun Anda yang benar. Jadi username dan password yang kita masukkan sebelumnya yaitu username dan password yang salah. Selanjutnya kita akan memasukkan lagi dengan benar. Nah, ini merupakan halaman apabila kita sukses memasukkan data username dan password. Nah, ada halaman input dan data. Input memiliki bagian dari input pemilik catering, input pemesan, input paket catering, input nota, dan input kasir. Untuk data juga seperti itu, yaitu data pemilik catering, data pemesan, data paket catering, data nota, dan data kasir. Apabila kita memilih input pemilik catering, maka akan ada sebuah data yang harus kita masukkan, yaitu nama pemilik, nomor telepon, dan alamat pemilik. Apabila kita pilih kembali, maka akan kembali ke halaman yang sukses untuk memasukkan username dan password sebelumnya. Nah, untuk data, maka kita akan disajikan sebuah data dari pemilik catering, yaitu ada data sebanyak itu, yaitu data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, untuk misalnya kita pilih tambahkan, maka akan kembali ke halaman input pemilik catering. Jadi kita tidak usah ke halaman awal yang tadi, maka kita harus memilih tambahkan dan akan tertera pada halaman ini langsung. Nah, untuk kita pilih kembali, maka akan kembali ke halaman ini tadi. Untuk input pemesan, nah dari input pemesan ini nanti ada data yang harus kita masukkan, yaitu nama pemesan, urutan pemesan, ID kasir yang akan dituju oleh pemesan, dan alamat pemesan. Nah, untuk kita pilih kembali, untuk pilih kembali, maka akan kembali ke halaman ini lagi. Untuk datanya yaitu data pemesan,
Data pemesan merupakan data yang sudah kita inputkan pada sebelumnya, yaitu ada nama pemesan, urutan pemesan, ID kasir, dan alamat pemesan. Apabila kita pilih tambahkan, maka akan kembali ke halaman input pemesan. Jadi input pemesan ini harus kita masukkan datanya agar masuk ke dalam data pemesan. Selanjutnya ada input paket catering. Dari input paket catering ini ada data yang harus kita masukkan, yaitu ID catering, urutan pemesan, nomor telepon, nama paket, dan harga. Apabila kita pilih kembali, maka akan kembali ke halaman ini lagi, dan apabila kita pilih data paket catering, maka akan ada sebuah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ada data ID catering, data urutan pemesan, data nomor telepon, data nama paket, dan data harga. Apabila kita pilih tambahkan, maka akan kembali ke halaman input, dan apabila pilih kembali nanti akan ke halaman awal yang tadi untuk memasukkan data dan ada datanya. Nah, ini apabila kita pilih kembali akan ke halaman ini lagi. Selanjutnya ada input nota. Input nota merupakan ada data yang harus kita masukkan, yaitu tanggal nota, nomor nota, ID kasir, dan nominal. Selanjutnya ada data nota. Data nota merupakan data yang kita inputkan sebelumnya. Ada tanggal nota, nomor nota, ID kasir, dan nominal. Selanjutnya apabila kita klik tambahkan akan kembali ke halaman input nota yang tadi. Dan yang terakhir ada input kasir. Di sini merupakan ada data yang harus kita masukkan, yaitu ID kasir, nama kasir, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada data dari kasir, merupakan data ID kasir, nama kasir, dan jenis kelaminnya, yaitu ada beberapa data yang kita masukkan sebelumnya. Dan apabila kita klik tambahkan, maka akan kembali ke halaman input kasir. Jadi kita harus memasukkan data yang sesuai agar terinput pada data yang kita masukkan ke dalam data ini. Selanjutnya kita ada halaman logout. Nah, apabila sudah selesai untuk memesan sebuah catering atau dengan nama paket yang sudah sesuai, maka kita harus logout. Kemudian ada halaman about di sini. Halaman about menerangkan tentang identitas dari catering Tarita. Ada alamat, yaitu alamat Dahlia Indah nomor 1 Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 32671 dan nomor teleponnya untuk bisa dihubungi oleh seorang pemesan, yaitu 031 42679801. Nah, untuk itu aplikasi ini sudah bisa digunakan oleh seorang pemesan dari pemesan catering Tarita. Sekian dari saya untuk penjelasan aplikasi Android-nya. Selanjutnya merupakan penjelasan tentang laporan yang sudah kami kerjakan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Berliana Kartika, NPM 19140 dari kelompok 12. Berikut ini saya akan menjelaskan modul 4 tentang hosting dan aplikasi Android. Di poin pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Selanjutnya di poin B ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana pembuatan hosting dan aplikasi Android pada sistem informasi pemesanan makanan atau catering.
Di poin C ada tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat membuat suatu sistem informasi pemesanan catering. Yang kedua, praktikan memahami cara pembuatan hosting dan aplikasi Android yang terstruktur dan sesuai studi kasus. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui cara menjalankan website dan aplikasi Android tentang sistem pemesanan catering. Selanjutnya di bab 2. Selanjutnya tadi di bab 2 ada tinjauan pustaka, lalu di bab 3 ada langkah-langkah pengerjaan. Langkah-langkah berikut ini untuk menyelesaikan sistem pemesanan seseorang pemilik usaha catering agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang. Web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dan web tersebut. Di poin A ada hosting. Aktifkan Apache dan MySQL di exam. Lalu yang kedua, buka folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database. Selanjutnya, buka database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Selanjutnya yang keempat, buka halaman web hosting pada HTTP. Selanjutnya, yang kelima, pilih login, lalu new registration. Yang keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Selanjutnya, yang ketujuh, buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan, buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Selanjutnya, yang ke-9, isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Selanjutnya, klik MySQL database. Selanjutnya, yang ke-11, buat nama database, lalu klik admin. Selanjutnya, import database menggunakan salah satu cara yaitu export, copy paste SQL atau drag drop. Selanjutnya yang ke-14, buka FileZilla. Lalu selanjutnya masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password, lalu klik quick connect lalu OK. Selanjutnya yang ke-16, kembali ke menu hosting dan pilih open file manager. Lalu yang ke-17, edit koneksi, lalu klik save. Selanjutnya yang ke-18, buat tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Yang ke-19, buka aplikasi apagizer.com, lalu klik create app. Yang ke-20, klik website. Selanjutnya copy paste website URL, lalu klik save, lalu next. Selanjutnya buat nama aplikasi, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Adapun output program pada sistem informasi pemesanan catering adalah sebagai berikut. Poin A, output web online dan aplikasi Android pemesanan catering. Yang pertama, web online. Adapun printout hasil dari pembuatan web online sistem informasi pemesanan catering dengan link web adalah sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan indeks PHP. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan dari home. Selanjutnya, ini adalah tampilan login. Selanjutnya, ini merupakan tampilan gagal. Dan ini merupakan tampilan sukses. Lalu berikut ini merupakan tampilan logout PHP. Lalu ini merupakan tampilan input pemilik catering PHP. Selanjutnya ini merupakan tampilan data pemilik catering PHP. Lalu ini merupakan tampilan input pemesanan PHP. Selanjutnya ini merupakan tampilan data pemesan PHP. Lalu ini merupakan tampilan input paket catering. Selanjutnya ini merupakan tampilan data paket catering. Ini
merupakan tampilan input nota. Selanjutnya ini merupakan tampilan data nota PHP. Selanjutnya ini ada tampilan input kasir PHP. Lalu ada tampilan data kasir PHP. Yang terakhir ada tampilan about PHP. Dan ini aplikasi Android. Adapun printout hasil dari pembuatan aplikasi Android sistem informasi pemesanan catering adalah sebagai berikut. Yang pertama ini merupakan tampilan indeks PHP. Selanjutnya tampilan home. Selanjutnya ini merupakan tampilan login PHP. Selanjutnya ini merupakan tampilan gagal. Lalu selanjutnya ini merupakan tampilan sukses PHP. Lalu ini merupakan tampilan logout. Selanjutnya ini merupakan tampilan input pemilik catering. Ini merupakan tampilan data pemilik catering PHP. Ini merupakan tampilan input pemesan. Selanjutnya ada tampilan data pemesan. Lalu selanjutnya ada tampilan input paket catering. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari data paket catering. Selanjutnya ini tampilan dari input nota. Lalu ada tampilan dari data nota. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari input kasir. Selanjutnya ini adalah tampilan dari data kasir. Lalu ini tampilan dari about. Di poin B ada analisis output. Adapun analisis output program pada sistem informasi pemesanan catering adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis output tampilan indeks. Pada tampilan indeks di sistem informasi pemesanan catering terdapat desain logo, nama catering Tarita, pilihan menu home, login, dan about. Juga terdapat tulisan catering by Praktikan SIM kelompok 12. Selanjutnya analisis output tampilan home. Pada tampilan home di sistem informasi pemesanan catering terdapat tulisan selamat datang di sistem informasi pemesanan catering Tarita. Hal tersebut ditujukan kepada seseorang yang sedang mengakses sistem informasi pemesanan catering Tarita. Selanjutnya, analisis output tampilan login. Pada tampilan login terdapat pilihan username dan password. Hal ini digunakan untuk seseorang yang ingin mengakses sistem informasi pemesanan catering harus memasukkan terlebih dahulu username dan password. Selanjutnya, analisis output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan gagal terdapat tulisan silahkan masuk akun Anda yang benar. Hal tersebut digunakan untuk seseorang yang memasukkan username dan password yang salah. Dan pada tampilan sukses terdapat pilihan untuk input dan data pemilik underscore catering, pemesan, paket catering, nota, dan kasir. Selanjutnya analisis output tampilan logout. Pada tampilan terdapat tulisan terima kasih telah berkunjung di sistem Tarita Catering. Hal tersebut ditunjukkan untuk seseorang yang sudah mengunjungi sistem informasi pemesanan catering dan juga terdapat pilihan logout apabila diklik, maka akan mengarahkan pada tampilan home. Selanjutnya, analisis output tampilan input pemilik catering. Dari tampilan sukses ada pilihan input pemilik catering, maka akan ada halaman kosong yang harus diisi oleh pemilik catering, yaitu nama pemilik, nomor telepon, dan alamat pemilik. Selanjutnya, analisa output tampilan data pemilik catering. Dari tampilan data ini yaitu menyajikan suatu hasil dari input pemilik catering. Data yang disajikan adalah nama pemilik, nomor telepon, dan alamat pemilik catering. Dan ada pilihan tambahan apabila ingin menambahkan data pemilik catering. Selanjutnya ada analisis output tampilan input pemesan. Dari tampilan sukses ada pilihan input pemesan, maka akan ada halaman kosong yang harus diisi oleh pemesan, yaitu nama pemesan, urutan pemesan, dan alamat pemesan. Selanjutnya ada analisis output tampilan data pemesan. Dari tampilan data ini yaitu menyajikan suatu hasil dari input pemesan. Data yang disajikan adalah nama pemesan,
urutan pemesan, dan alamat pemesan catering, dan ada pilihan tambahan apabila ingin menambah data pemesan catering. Selanjutnya, analisa output tampilan input paket catering. Dari tampilan sukses ada pilihan input paket catering, maka akan ada halaman kosong yang harus diisi, yaitu ID catering, urutan pemesan, nama paket, dan harga. Selanjutnya ada analisa output tampilan data paket catering. Dari tampilan data ini yaitu menyajikan satu hasil dari input paket catering. Data yang disajikan adalah ID catering, urutan pemesan, nama paket, dan harga. Dan ada pilihan tambahan apabila ingin menambahkan data paket catering. Selanjutnya ada analisa output tampilan input nota. Dari tampilan sukses ada pilihan input nota, maka akan ada halaman kosong yang harus diisi, yaitu tanggal nota, nomor nota, ID kasir, dan nominal. Selanjutnya ada analisa output tampilan data nota. Dari tampilan data ini yaitu menyajikan suatu hasil dari input nota, dan yang disajikan adalah tanggal nota, nomor nota, ID kasir, dan nominal. Dan ada pilihan tambahan apabila ingin menambahkan data nota catering. Selanjutnya ada analisa output tampilan input kasir. Dari tampilan sukses ada pilihan input kasir, maka akan ada halaman kosong yang harus diisi, yaitu ID kasir, nama kasir, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada output tampilan data kasir. Dari tampilan data ini yaitu menyajikan suatu hasil dari input kasir. Data yang disajikan adalah ID kasir, nama kasir, dan jenis kelamin. Dan ada pilihan tambahan apabila ingin menambahkan data kasir catering. Selanjutnya ada analisa output tampilan about. Dari tampilan about maka disajikan alamat catering Tarita, kode pos, dan nomor telepon. Hal tersebut bertujuan apabila seorang pemesan membutuhkan informasi tentang Tarita Catering. Selanjutnya di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Poin A, kesimpulan. Yang pertama, sistem pemesanan catering ini akan memudahkan seorang pemilik catering dan seorang pemesan. Sistem pemesanan catering ini telah dibuat yaitu berbasis website dan aplikasi Android yang bisa diakses di handphone Android. Yang kedua, hosting dan aplikasi Android yang terstruktur apabila dibuat dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Selain itu, agar website dan aplikasi Android bisa berjalan lancar dan bisa digunakan untuk para pemilik catering dan seorang pemesan catering. Yang ketiga, untuk menjalankan website dari pemesanan catering harus menggunakan website yang sesuai, dan untuk aplikasi Android haruslah diinstal terlebih dahulu pada perangkat handphone yang dimiliki agar para pemilik catering dan pemesan dapat mengaksesnya. Di poin B ada saran, adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 4 ini yaitu yang pertama, sebaiknya praktikan mempersiapkan software FileZilla yang akan dibutuhkan dalam proses pembuatan hosting dan aplikasi Android dan menginstal pada perangkat lunak yang dimiliki. Yang kedua, sebaiknya praktikan memahami tentang studi kasus yang dibuat dengan baik agar tidak terkendala saat dalam penyelesaiannya. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami konsep awal dari dasar pembuatan hosting dan aplikasi Android. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.